Saudara-saudari terkasih, salah satu rahmat yang diperoleh dalam tahun Jubileum 2025 adalah rahmat indulgensi. Indulgensi merujuk pada penghapusan hukuman temporal atau sementara atas dosa-dosa yang telah diampuni melalui pengakuan dosa dalam sakramen tobat. Dosa adalah perbuatan lahiriah yang melukai jiwa. Perbuatan dosa secara lahiriah akan diampuni melalui sakramen pengakuan dosa. Namun, luka jiwanya baru akan dipulihkan nanti setelah hidup di dunia ini. Pemulihannya akan berlangsung di purgatori atau lazim disebut api penyucian dalam kepercayaan Katolik. Lamanya seseorang dipulihkan tergantung dari berat ringannya dan sedikit banyaknya dosa yang diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Absolusi sakramental dalam sakramen pengakuan dosa adalah pengampunan atas perbuatan dosa, bukan meniadakan hukuman atas dosa itu. Hukuman itu akan tetap dijalani nanti setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Jadi, setiap perbuatan dosa menyisakan hukuman atas dosa, sekalipun perbuatan dosa itu sudah diampuni melalui absolusi dalam sakramen pengakuan dosa. Namun, Paus dapat menganugerahkan penghapusan atas hukuman dosa melalui apa yang disebut indulgensi. Jadi, perbuatan dosa diampuni melalui pemberian absolusi sakramental, tetapi hukuman dosa dihapuskan melalui pemberian indulgensi. Nah, ada dua jenis indulgensi. Yang pertama, indulgensi sebagian adalah penghapusan atas utang dosa tertentu. Contohnya, indulgensi untuk dosa pengguguran kandungan atau indulgensi untuk utang dosa perzinahan dan pelecehan seksual. Sedangkan indulgensi penuh adalah penghapusan atas utang dosa seluruhnya. Seseorang yang berniat untuk memperoleh indulgensi penuh bagi dirinya sendiri wajib melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, mengakukan dosa-dosanya secara pribadi dalam sakramen pengakuan dosa dan menerima absolusi sakramental. Yang kedua, merayakan misa dan menyambut komuni dalam misa hari Minggu atau hari raya atau misa dalam rangka perayaan tahun Jubileum. Yang ketiga, mendoakan intensi Bapa Suci sepanjang tahun 2025 dengan mendoakan lagi 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Yang keempat, berziarah ke kota Roma atau ke tempat suci yang telah ditentukan oleh uskup seperti Gua Maria, gereja, makam, tempat ziarah lainnya. Setiap umat di KAM yang mampu berziarah untuk memperoleh indulgensi, yang pertama untuk dirinya berziarah ke gereja Katedral Medan dan melewati pintu suci. Bila ingin memperoleh indulgensi kedua untuk pribadi atau untuk orang yang meninggal, cukup dengan mengunjungi salah satu pintu suci atau tempat suci yang sudah ditentukan, seperti Gereja Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar, Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi, Gereja Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul, Gereja Paroki Santo Mikael Pangururan, Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh, dan Gua Maria Bunda Pertolongan Abadi Rantau Perapat. Keempat, secara khusus untuk umat yang tidak mampu berziarah ke katedral, dapat mengunjungi pintu suci dan tempat suci yang sudah ditentukan di atas. Lalu yang kelima,
melakukan karya amal dan belas kasih bagi orang miskin, orang sakit, anak-anak di panti asuhan, orang-orang terpenjara, atau ikut serta dalam pemakaman orang yang meninggal, meneguhkan orang yang ragu-ragu, mengajar yang tidak tahu, menasehati pendosa, menghibur yang bersedih, mengampuni yang bersalah, meningkatkan kesabaran, dan mendoakan orang yang meninggal. Kelima syarat ini wajib dilakukan tanpa meninggalkan salah satu. Selain kelima hal tersebut, seseorang diharapkan meningkatkan hidup doa secara pribadi dan bersama, rajin berdoa rosario, berdepose, dan latihan-latihan rohani lainnya. Pertama, mereka harus mengaku dosa secara pribadi dalam sakramen pengakuan dosa dan menerima absolusi sakramental. Kedua, merayakan misa dan menyambut komuni dalam salah satu misa hari Minggu, hari raya, atau misa dalam rangka tahun jubileum. Yang ketiga, berdoa menurut intensi Bapa Suci, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Yang keempat, untuk biarawan-biarawati tertutup, melakukan ibadat harian, ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat sore, jalan salib, doa rosario, dan olah kesalehan lainnya. Untuk lansia, orang sakit, petugas medis, tahanan, dalam semangat tahun jubileum, mendaraskan doa Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, dan doa-doa lain. Catatan untuk ini, perlu para pastor memfasilitasi mereka untuk dapat akses sakramen tobat, ekaristi di penjara, di kapel, rumah sakit, dan di biara tertutup. Seseorang, misalnya si A, berniat memohonkan indulgensi untuk ayahnya yang sudah meninggal 8 tahun lalu, agar ayahnya memperoleh pengampunan dosa atas hukuman-hukuman dosa yang telah dilakukannya, atau agar segera terbebas dari api penyucian. Caranya, pertama, diintensikan di dalam hatinya indulgensi itu untuk ayahnya. Kedua, mengaku dosa kalau sudah ada dosa baru setelah pengakuan terakhir. Yang ketiga, menyambut komuni pada perayaan misa Minggu atau hari raya atau misa dalam rangka tahun jubileum. Keempat, berziarah ke tempat yang sudah ditentukan, lalu beramal kepada orang di penjara, panti asuhan, orang sakit, orang miskin, dan lain-lain. Selama tahun jubileum 2025, setiap orang bisa memperoleh 1 indulgensi setiap hari. Tentu saja diperoleh dengan syarat yang harus ditentukan dan harus dilaksanakan: pengakuan dosa, misa, berdoa menurut intensi paus, berziarah, dan berbuat amal. Bila sudah memenuhi 1 indulgensi, untuk indulgensi berikutnya harus melakukan syarat yang sama. Tetapi bila sejak dari pengakuan terakhir belum berdosa, cukup merayakan misa, menerima komuni, berdoa menurut intensi paus, berbuat amal, dan berziarah. Memperoleh indulgensi juga dapat melalui apa yang disebut berkat apostolik. Ya. Berkat apostolik indulgensi penuh dari uskup pada perayaan misa yang dipimpinnya di katedral, di setiap gereja di jubileum, atau di setiap kunjungan pastoral ke paroki-paroki dapat diterima oleh umat beriman yang hadir. Uskup dapat memberikan berkat apostolik dengan indulgensi penuh pada saat perayaan itu.
Jika seseorang ingin berziarah dan ingin memperoleh indulgensi, apa yang harus dilakukan? Pertama, mengaku dosa. Maka perlu berkomunikasi dengan pastor paroki atau pendamping peziarah atau tempat suci. Lalu yang kedua, berangkat dari gereja paroki sendiri atau bersama dengan membawa paspor yang sudah distempel. Kemudian yang ketiga, mengunjungi tempat suci dan tempat amal seperti Gua Maria, makam, tugu, panti asuhan, rumah sakit, tempat orang miskin, dan tentu dengan tetap membawa paspor sambil melakukan kegiatan rohani di sepanjang perjalanan seperti jalan salib, rosario, adorasi, katekese, doa lainnya. Lalu mendoakan intensi Bapa Suci dengan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Kemudian mengunjungi gereja katedral Medan dan pintu suci atau tempat suci yang telah ditentukan itu, mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut komuni. Kemudian setiap peziarah yang sudah memenuhi proses akan memperoleh sertifikat peziarah dari gereja katedral atau gereja-gereja yang sudah ditetapkan sebagai pintu suci dan tempat suci. Yang pertama, kiranya para pastor paroki perlu berkatekese tentang aspek rohani tahun jubileum, terutama untuk rahmat rohani indulgensi penuh, supaya setiap umat kita memperoleh kesempatan ini dan memohonkannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini hanya 25 tahun sekali. Kemudian yang kedua, para pastor memberi diri untuk melayangkan sakramen pengakuan dosa kepada semua yang berkehendak untuk memperoleh indulgensi atau untuk mengaplikasikan indulgensi bagi orang yang sudah meninggal. Ketiga, para pastor paroki hendaknya mengkoordinir kelompok-kelompok umat di paroki untuk memperoleh indulgensi. Misalnya, pengurus gereja, para guru Katolik, OMK, Areka, Misdinar, atau kelompok-kelompok prestasi, perlingkungan, perrayon. Maka sebaiknya sakramen tobat sudah dilayangkan di paroki masing-masing sebelum diberangkatkan berziarah ke pintu suci. Berangkatkan sebanyak-banyaknya umat untuk berziarah bersama ke pintu suci di katedral atau ke tempat lain sebagai bagian dari syarat memperoleh indulgensi. Kalau bisa, setiap minggu atau setiap bulan memberangkatkan rombongan yang berbeda. Bagi orang yang ingin memohonkan, mengaplikasikan indulgensi untuk orang yang sudah meninggal, diarahkan agar mereka melakukan ziarah secara pribadi atau bersama keluarga. Maka pastor perlu memberi petunjuk sebagaimana disebutkan di atas tadi. Yang keenam, agar sebanyak mungkin orang bisa mengaplikasikan indulgensi bagi orang sudah meninggal, sangat baik kalau di paroki-paroki diadakan misa dalam rangka jubileum sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Harinya dapat ditentukan oleh pastor dan diumumkan kepada semua umat. Yang ketujuh, sangat baik apabila para pastor mencetak dan memperbanyak teks intensi doa paus agar umat dapat menggunakannya dengan mudah. Kedelapan, dalam kunjungan pastoral Bapak Uskup ke paroki, para pastor mengajak umat untuk menghadiri misa yang dipimpin oleh uskup agar mereka memperoleh berkat apostolik indulgensi penuh. Yang kesembilan, penting kiranya umat berkomunikasi dengan parokus di katedral atau ke tempat-tempat suci yang sudah ditentukan, sehingga dengan demikian perjalanan ziarah dapat berlangsung dengan baik.
hidup